Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Macam Desani Santaki. Di sini saya akan mengampu tugas dari Ibu Esti selaku dosen perbandingan hukum, di mana tema yang saya ambil adalah perbandingan sistem hukum pidana di Indonesia dan Dayak. Yang pertama, kita akan melihat dulu bagaimana sumber hukum dari keduanya. Hukum pidana adat, Dayak berdasarkan norma-norma adat yang hidup dalam masyarakat Dayak. Hukum ini tidak tertulis tetapi diakui dan dipatuhi oleh masyarakat adat sebagai pedoman perilaku setiap suku Dayak memiliki aturan dan sanksi yang berbeda-beda, tergantung pada tradisi masing-masing. Dalam sumber hukum pidana adat Dayak, di mana dititik beratkan pada tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan yang muncul eh, dari suku Dayak itu tersendiri. Dan hukum pidana nasional Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya. Hukum ini bersifat tertulis dan berlaku secara nasional, mengatur berbagai jenis kejahatan serta sanksi yang dikenakan kepada pelanggar hukum, di mana hukum pidana ini sudah dikodifikasi menjadi KUHP da- dan undang-undang yang lainnya. Nah, dalam perbandingan sumber hukumnya tersebut, bahwa bisa dilihat ketika hukum pidana adat Dayak ini berlaku dengan di tanah Dayak tersendiri, dititik beratkannya kepada eh, kebiasaan ataupun kebiasaan ataupun hukum yang tidak tertulis di masyarakat hukum Dayak. Karena apa? Karena norma-norma yang ada dalam masyarakat hukum Dayak itu menjadi suatu pedoman perilaku bagi masyarakat suku Dayak, terutama masyarakat-masyarakat luar yang nantinya masuk ke tanah Dayak, yang dimana harus mengikuti eh, kebiasaan ataupun norma-norma yang berlaku di eh, suku Dayak. Dan hukum pidana nasional itu yang tadi sudah saya jelaskan, eh, dikodifikasikan atau berpatok atau dititik beratkan pada KUHP dan undang-undang, di mana eh, sudah dilegitimasi ataupun sudah mengikat masyarakat ataupun warga negara. Namun dilihat dilihat kembali lagi bahwa hukum pidana adat Dayak ini dititik beratkan pada norma-norma yang berlaku, di mana nantinya hukum pidana nasional Indonesia mungkin mungkin saja bisa eh, tidak berlaku di eh, suku adat Dayak, karena adanya otonomi daerah ataupun eh, wilayah-wilayah khusus yang memang eh, norma-norma ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis ini di eh, digunakan menjadi pedoman perilaku bagi suku Dayak. Yang selanjutnya, penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian ternyata dalam sistem hukum pidana, penyelesaian sengketa bisa dilihat bahwa hukum pidana nasional ini proses penyelesaian dilakukan melalui sistem peradilan formal, di mana kasus ditangani oleh hakim di pengadilan. Proses ini lebih formal dan mengikuti prosedur hukum yang ketat, termasuk hak-hak terdakwa dan korban. Nah, sudah tidak aneh lagi eh, sudah tidak aneh lagi melihat hukum pidana nasional. Karena apa? Karena menjadi penyelesaian sengketanya dilakukan melalui sistem peradilan formal. Namun dalam hukum pidana adat Dayak, penyelesaian kasus dilakukan melalui sidang adat yang dipimpin oleh tokoh adat. Proses ini dilibatkan musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak-pihak bersengketa. Jika tidak ada kesepakatan, setelah beberapa kali sidang, kasus dapat diajukan ke pengadilan nasional atau pengadilan yang menurut hukum pidana nasional di Indonesia. Hukum pidana adat Dayak tersendiri berpatok ataupun bertitik beratkan penyelesaian sengketa ini pada sidang adat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat atau kepala suku biasanya. Nah, proses ini melibatkan musyawarah tadi, yang dimana titik beratnya setelah sidang dan dilakukannya musyawarah. Namun, ketika terjadi deadlock ataupun eh, tidak ada kesepakatan antara eh, subjek hukum yang bersengketa, nantinya eh, penyelesaian sengketa ini akan diserahkan pada pengadilan nasional atau hukum pidana nasional atau mengikuti hukum pidana nasional. Selanjutnya ada sanksi. Dalam hukum pidana nasional, sanksi itu sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam KUHP, termasuk hukuman penjara, denda, atau tindakan rehabilitatif. Hukuman ditentukan berdasarkan tingkat keparahan kejahatan dan ketentuan hukum yang berlaku, di mana dalam hukum pidana nasional ini sudah ada ketika orang eh, ketika subjek hukum ataupun orang melanggar
suatu perbuatan ataupun larangan, nah sudah ada hukumannya itu akan berupa masuk penjara ataupun denda ataupun rehabilitatif yang lainnya di KUHP nasional sudah ditentukan. Namun dalam hukum pidana adat sanksi biasanya berupa denda dalam bentuk barang ataupun benda adat seperti piring atau hewan korban. Nah, untuk ditentukan untuk menentukan sanksinya ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam sidang adat dan dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran. Yang tadi dalam penyelesaian sengketa hukum pidana adat Dayak ini dititik beratkan pada sidang adat. Nah, di mana sanksi di penentuan sanksi ini itu berdasarkan kesepakatan dalam sidang tersebut atau dalam sidang adat tersebut. Berbeda dengan hukum pidana nasional, jika hukum pidana nasional ini sudah diterapkan ataupun sudah disebutkan atau sudah tercantum ataupun sudah ada dalam pasal-pasal yang ataupun ketentuan dalam KUHP, jika hukum adat ini sanksi itu ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam sidang adat. Nah, ini ini pun berkesinambungan dalam penyelesaian sengketa tadi karena penyelesaian sengketanya menurut eh, dititipkan pada sidang adat. Nah, dalam sidang adat ini ditentukanlah sanksi bagaimana suatu eh, sanksi itu akan diberikan bentuknya bagaimana, seperti apa, beratnya bagaimana itu ditentukan oleh sidang adat tersebut. Nah, penolakan dan integrasi dalam hukum pidana nasional memiliki pengakuan penuh di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi dasar bagi penegakan hukum di negara Indonesia. Hukum nasional mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, dalam hukum adat, pengakuan dan integrasi ini eh, tidak memiliki pengakuan formal dalam sistem hukum nasional. Jadi, tidak dilegitimasi dalam sistem hukum nasional. Hukum adat tetap diakui sebagai sumber hukum dalam beberapa konteks oleh Pengadilan Indonesia. Hal ini tercermin dalam pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang mengatur tentang pengakuan masyarakat hukum adat, di mana pengakuan dan integrasi hukum pidana adat ini dititik beratkan pada pengakuan masyarakat hukum adat. Tentunya itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan begitu eh, penyelesaian ataupun pemakaian dari sistem hukum pidana adat Dayak ini berlaku hanya bagi masyarakat hukum adat. Akan tetapi setelah melakukan riset dan yang lain, saya temukan bahwa ketika seseorang ataupun eh, badan hukum atau seseorang yang masuk ke dalam tanah adat, tentunya di sini tanah adat yang dimaksud adalah adat Dayak, mereka harus mengikuti eh, hukum yang berlaku di tanah tersebut. Nah, itu yang menjadi eh, dasar pengakuan dan integrasi adanya masyarakat hukum adat dengan eh, lebih mengedepankan sistem hukum adat itu tersendiri, di mana sistem hukum adat itu tersendiri berlaku pada atau di tanah adat itu tersendiri khususnya di tanah suku Dayak ini, teman-teman semua. Mungkin itu cukup sekian penjelasan dari saya tersendiri. Dari beberapa poin tadi, saya mendapatkan empat literatur yang saya ambil gitu, di mana eh, itu mulai dari sumber hukumnya, pengakuannya, sanksinya, penyelesaian sengketanya, itu diambil dari empat eh, literatur ini, teman-teman semua. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.